Ini saya sedang berada di makam Ki Ageng Selo atau Kiai Abdurrahman, yaitu salah satu tokoh spiritual dari Selo yang hidup di masa Kerajaan Demak. Beliau dikenal dengan kesaktiannya sebagai tokoh yang mampu menaklukkan petir. Beliau juga guru dari Jaka Tingkir atau Sultan Adiwijaya, pendiri Kesultanan Pajang. Masyarakat Jawa Tengah khususnya Grobogan, siapa sih yang tidak mengenal Kiai Abdurrahman atau Ki Ageng Selo yang memiliki sejuta kisah yang melegenda di kalangan masyarakat setempat. Ki Ageng Selo atau Kiai Abdurrahman adalah tokoh spiritual dari Selo yang hidup di masa Kerajaan Demak. Ia dikenal dengan kesaktiannya sebagai tokoh yang mampu menaklukkan petir. Makam dari Ki Ageng Selo beralamatkan di Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Awal kehidupannya, beliau memiliki nama kecil Bagus Sogom, keturunan Ki Ageng Getas Pandawa. Ia hidup di masa Kerajaan Demak, tepatnya pada masa kekuasaan Sultan Trenggono awal abad ke-16. Dia lahir sekitar akhir abad 15 atau awal abad ke-16. Menurut silsilah, Ki Ageng Selo adalah cicit atau buyut dari Brawijaya terakhir. Ia moyang cikal bakal dari pendiri Kerajaan Mataram, yaitu Sutawijaya, termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono Yogyakarta maupun Pakubuwono Surakarta. Dalam babat Tanah Jawi diceritakan satu Prabu Brawijaya terakhir beristri Putri Wandan Kuning dan berputra Bondan Kejawen atau Ki Ageng Lembu Peteng yang diangkat sebagai murid Ki Ageng Tarup. Ia dinikahkan dengan putri Ki Ageng Tarup yang bernama Dewi Nawangsih dari ibu bidadari Dewi Nawangwulan. Dari pernikahan Lembu Peteng dengan Nawangsih lahirlah Ki Ageng Getas Pandowo. Ki Ageng Getas Pandowo berputra Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo dikenal sebagai sang penakluk petir. Kisah tersebut bermula saat Ki Ageng Selo membuka ladang. Kemudian langit menjadi mendung dan mulai turun hujan. Seketika itu datang petir dan kilat yang menyambar-nyambar sehingga mengganggu kegiatan pertaniannya. Terganggu dengan hal tersebut, Ki Ageng Selo menantang petir yang berusaha mengganggunya untuk menampakkan wujudnya. Lawang Bleduk ini adalah jelmaan terakhir makhluk petir yang dilukis oleh Ki Ageng Selo, dan pintu ini berada di Masjid Agung Demak dan masih ada sampai sekarang. Tak lama kemudian, petir tersebut berubah menjadi naga dan berubah wujud berkali-kali menjadi makhluk yang mengerikan. Ki Ageng Selo yang merasa kesal karena dirinya diganggu oleh makhluk tersebut, maka terjadi perkelahian antara keduanya, diiringi petir yang menggelegar. Pada akhirnya Ki Ageng Selo berhasil mengalahkan makhluk tersebut dan mengikatnya di sebuah pohon gandri, dan makhluk tersebut berubah menjadi kakek tua. Ki Ageng Selo pun membawa kakek tua yang terus berubah-ubah wujud tersebut ke Demak untuk dilaporkan kepada Sultan. Bleduk yang ditangkap kemudian dihadapkan kepada Raden Fatah. Kemudian Raden Fatah memerintahkan Ki Ageng Selo untuk menggambarkan bentuk dari bleduk tersebut. Pohon gandri ini sebagai pengikat petir ketika Ki Ageng Selo menangkapnya, dan orang-orang Jawa percaya ketika turun hujan dan banyak petir, mereka berucap nama pohon ini, Gandrik anak putune Ki Ageng Selo. Jadi mereka akan terhindar dari sambaran petir, dan mitos ini masih dipercaya masyarakat setempat. Kemudian bleduk itu dibawa Ki Ageng Selo ke tengah alun-alun. Ketika baru digambar kepalanya, datanglah seorang wanita datang mendekat dan menyiram air. Terjadilah letusan yang sangat dahsyat. Bleduk dan wanita tersebut hilang seketika.
Sampai akhirnya pintu beleduk itu dijadikan memet atau candra sangkala berdirinya Masjid Agung Demak, yaitu Naga Mulut Slirowani, dibaca 1388 tahun saka. Kisah tersebutlah yang membuat Ki Ageng Selo dikenal luas sebagai sang penakluk petir. Kisah Ki Ageng Selo menaklukkan petir diabadikan dalam ukiran pada lawang beleduk atau pintu Masjid Agung Demak. Sampai sekarang, pintu tersebut masih dapat disaksikan. Ukiran pada daun pintu tersebut memperhatikan motif tumbuhan-tumbuhan, suluran, jembangan, mahkota mirip stupa, tumpal, camara, dan dua kepala naga yang menyemburkan api. Ki Ageng Selo memiliki pengaruh besar pada masyarakat. Ia memiliki suatu ajaran yang diikuti oleh masyarakat secara luas. Ajaran itu tentang filsafat hidup dan keagamaan, sebagaimana tradisi pengajaran di tanah Jawa. Para santri Ki Ageng Selo mencatat dan menuliskan ajaran yang disampaikan olehnya, yang kemudian dikenal dengan Papali Ki Ageng Selo.